Bab 544 Valentino, kamu hebat. Bisa-bisanya Arvin mempertaruhkan nasib grup Nagasan kepada seorang pemuda seperti Valentino. Tindakan ini tidak hanya gegabah, tapi ini adalah hal yang hanya akan dilakukan orang bodoh. Kalaupun Valentino benar-benar anak dari keluarga Wijaya di kota Kama, tetaplah tidak mungkin bagi dia untuk mencabut grup Vidino hanya dalam waktu 1 jam, kan? Ayah, sudah 40 menit berlalu. Apa ayah benar-benar percaya kata-kata gilanya? Chris sangat marah sampai dia kehilangan akal. Dia jelas-jelas sedang menunda dan membuang-buang waktu kita dengan sengaja, sehingga grup Vidino bisa terus menekan kita. Itulah yang dia inginkan. Setelah grup Vidino bermusuhan dengan kita, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Pantas saja barusan dia tidak mengajukan lebih banyak syarat, ternyata inilah yang dia rencanakan. Valentino, tadinya aku menghormatimu sebagai seorang pria, tapi aku tidak menyangka kamu begitu licik. Semakin berbicara, Chris semakin marah. Dia menatap Valentino dengan mata melotot. Kalau bukan karena tahu bahwa dirinya bukan lawan Valentino, Chris sudah menerjang dan menendang Valentino dari kursinya untuk meredakan amarah. Arvin menghela napas. Dia juga merasa kalau keputusannya sangat gila dan tidak masuk akal. Dia bahkan mempertaruhkan bisnis besar grup Nagasan pada pemuda seperti Valentino yang hanya menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan satu panggilan telepon. Valentino berniat mempermainkan grup Nagasan habis-habisan. Kalau sejak awal Arvin yang memimpin grup Nagasan melakukan serangan balik terhadap grup Vidino, mungkin dia tidak akan kalah separah ini. Namun, sekarang 1 jam telah terbuang sia-sia. Situasi di medan perang berubah dengan cepat dan grup Nagasan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekalahan bagaikan gunung yang runtuh, situasi hanya akan menjadi semakin sulit bagi grup Nagasan. Pada saat ini, grup Nagasan sudah sulit untuk diselamatkan. Arvin menatap Valentino dalam-dalam. Tatapan itu mengandung kemarahan yang terkubur jauh di matanya. Dia sudah memutuskan dalam hatinya, kalau grup Nagasan masih memiliki sisa kekuatan, dia pasti akan membuat Valentino membayarnya. Terima kasih atas bantuan Tuan Valentino. Aku akan mengingat budi ini. Setelah Arvin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Valentino masih berbaring di kursinya. Dia tidak berniat menghentikan Arvin. Ketika Arvin berjalan hingga ke depan pintu, ponselnya berdering, tapi dia tidak menjawabnya dan langsung berjalan keluar. Andreas dan semua orang terdiam. Mereka tidak berani menebak jalan pikiran Valentino. Valentino, kamu benar-benar membuatku muak. Chris berdiri di sana selama lebih dari 10 detik setelah menunjuk dan memaki Valentino. Dia lalu menoleh dan berjalan keluar. Bu! Baru saja Chris berjalan hingga ke depan pintu. Dia tersungkur ke lantai karena bertabrakan dengan sebuah sosok yang berjalan mendekat. Chris memang memiliki luka di sekujur tubuhnya, ditambah lagi sosok ini berjalan dengan cepat. Bagaimana dia bisa menahannya? Sialan! Chris berjungkuk di lantai dan akan memarahi orang di depannya. Tetapi di tengah makian, dia berteriak kaget. Ayah! Sosok yang bertabrakan dengannya adalah Arvin yang sudah pergi dan kembali lagi. Melihat kembalinya Arvin, Chris dan semua orang di tempat itu sedikit terkejut. Pada saat ini, Arvin tidak memapa Chris. Dia berjalan hingga sejauh 3 meter di depan Valentino, lalu menatap pemuda itu dengan kedua mata terbelalak. Barusan, seorang eksekutif perusahaan menelpon untuk memberitahukan bahwa grup Vidino sudah berhenti menyerang grup Nagasan. Tuan Valentino, Arvin baru saja memanggil, tapi ponsel di sakunya berdering lagi. Arvin terdiam sesaat, dia segera menjawab panggilan itu sambil menekan tombol pengeras suara. Pak Arvin, kabar baik. Suara di balik telepon mengejutkan Arvin. Bicaralah. Arvin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Grup Vidino menangguhkan semua tindakan. Mereka sudah ditekan oleh sebuah kekuatan misterius. Menurut berita dari informan industri luar negeri kita, manajemen puncak grup Vidino sudah tahu dan mengadakan pertemuan darurat untuk segera menarik dana serta memanggil kembali semua kekuatan di kota Niao demi mengurangi kerugian lebih lanjut. Pak Arvin, apa yang sudah Anda lakukan sebenarnya? Seluruh karyawan di kantor sedang bersorak dengan gembira. Coba dengar ini. Eksekutif perusahaan di sana mengangkat ponselnya dan langsung terdengar sorak-sorai dari karyawan yang tak terhitung jumlahnya. Suara dari ponsel ditransmisikan dengan jelas ke telinga semua orang yang hadir melalui speaker. Ini, Arvin terpana, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh di lantai dengan suara nyaring. Chris yang tadinya sedang memaki,
juga tiba-tiba menutup mulutnya saat ini dengan ekspresi kaget di wajahnya. Andreas melotot, Lukman tercengang, ekspresi wajah yang lain juga terlihat tidak percaya. Ada begitu banyak orang di halaman, hanya Hendrik dan Danu yang terlihat lebih tenang. Namun, walau mereka sudah mengetahui keberadaan rencana meteor, kekuatan dahsyat yang ditampilkan rencana meteor saat ini tetap membuat mereka terkejut. Langkah Valentino benar-benar melebihi harapan semua orang. Fui! Satu demi satu suara tarikan napas terdengar. Mata semua orang terfokus pada Valentino yang sedang menutup matanya dan beristirahat saat ini. Sorot mata mereka bagaikan sudah melihat hantu. Arvin tidak bertele-tele dan langsung membungkuk kepada Valentino sembari berkata, Tuan Valentino, terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Baru pada saat inilah mereka mempercayai kata-kata Valentino. Kalau aku mau, grup Nagasan sekecil itu bisa aku cabut sesuka hatiku. Pada saat ini, semua orang percaya kalimat ini. Valentino memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Grup Vidino masuk ke kota Neo dengan paksa. Grup itu membawa dana sebesar 60 triliun untuk melawan grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo, hingga tidak bisa berkutik. Sedangkan Valentino, hanya dengan satu panggilan telepon dan satu kalimat, masalah ini terselesaikan dengan mudah. 40 menit. Dalam waktu 40 menit, grup Vidino ditekan oleh kekuatan misterius, sehingga terpaksa menarik dana dan mundur dari kota Neo. Semua ini adalah kekuatan Valentino. Valentino perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya dan berkata, kalau tidak ada apa-apa lagi, pergilah. Baik. Tuan Valentino, aku masih harus kembali ke kantor untuk menangani beberapa masalah, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Lain waktu aku akan membawa hadiah untuk berterima kasih secara langsung. Hal-hal yang sudah aku janjikan kepada Tuan Valentino sebelumnya, aku akan menepatinya. Kata Arvin dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan villa. Chris juga bangun dari lantai dan menatap Valentino dalam diam untuk waktu yang lama. Semakin sering berhubungan dengan Valentino, dia semakin menyadari kalau pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini begitu misterius dan tak terduga. Valentino, kamu hebat. Setelah Chris selesai berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Untuk orang seperti Chris, kata hebat di mulutnya adalah penilaian tertingginya untuk seseorang. Setelah Arvin dan putranya pergi, Andreas dan yang lainnya saling memandang lalu langsung mengerumuni Valentino. Jangan terlalu banyak bertanya, duduk saja minum teh. Valentino berbicara kepada semua orang dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Baik. Semua orang mengangguk. Apapun yang Valentino katakan, mereka tidak berani menolak. Hanya saja mereka semakin kagum pada Valentino yang sekarang, kagum dan hormat baik dari dalam maupun luar. Berhasil memecahkan masalah yang membuat pusing sebuah grup multinasional dengan dana triliunan seperti grup Nagasan, hanya dengan satu panggilan telepon, apakah Valentino masih tidak cukup menakutkan? Bab 545 pemilik penthouse. Tuan Valentino, aku tidak mengerti kenapa kamu tidak menggunakan kesempatan itu untuk meminta lebih banyak. Kalaupun kamu meminta beberapa saham dengan Arvin, dia pasti akan memberikannya. Ini bukan hanya keraguan Lukman seorang, bahkan Mario dan Andreas juga sangat kebingungan. Dalam pertarungan grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate yang berlangsung sampai sekarang, tidak boleh ada perasaan belas kasihan sama sekali. Tujuan dalam pertarungan ini adalah menjatuhkan musuh dengan segala cara. Kali ini, Valentino terlalu baik. Meskipun kita mendapat sebagian saham dari grup Nagasan, Arvin juga tidak akan memberi kita kesempatan untuk bergabung dalam rapat umum pemegang saham. Saham ini paling tidak hanya untuk pembagian beberapa dividen saja. Namun, aku tidak menginginkan uang yang begitu sedikit. Ujar Valentino sambil tersenyum. Ada orang yang memahami maksud Valentino, ada juga yang tidak paham, tapi tidak berani menanyakan terlalu banyak. Tuan Valentino, apa rencana kita selanjutnya? Jangan-jangan kita benar-benar mau bagi dua bersama grup Nagasan dan bersama-sama menguasai kota Neo? Tanya Andreas sambil minum teh. Kita pulang saja dulu. Nanti aku akan mengaturnya. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Bagi dua. Itu bukan tujuan Valentino. Kalau Valentino mulai menyerang, semua orang pasti akan menyerah. Kini rencana meteor sudah dijalankan, jadi Valentino juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Karena sudah terekspos, maka harus menyerang dengan sepuasnya. Sebelumnya, Valentino bilang tidak membangun aliansi, karena belum waktunya. Namun,
sekarang adalah waktu yang paling tepat. 3 keluarga besar, ditambah Maple Rain Real Estate dan rencana Meteor, serta aliansi dengan beberapa perusahaan lainnya, semua ini cukup untuk menghancurkan grup Nagasan dalam sekejap. Sampai saat itu, kalau grup Nagasan pintar, dia pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau tidak, Valentino sanggup mengusir grup Vidino dalam 40 menit, maka dia juga sanggup menghancurkan grup Nagasan dalam setengah jam. Kelak, kota Neo akan menjadi milik Valentino seorang dan akan dijadikan fondasi pertahanan yang kokoh. Apa salahnya kalau keluarga Wijaya menyadarinya? Sampai saat itu, juga sudah waktunya Valentino menghadapi keluarga Wijaya. Semua orang meninggalkan Valentino sendirian di villa. Tuan Muda Valentino, sekarang semuanya sudah selesai. Apa Anda tidak mau turun ke bawah bersama saya? Tanya Hendrik dengan sopan saat semua orang sudah pergi. Masalah ini belum diselesaikan sepenuhnya. Di sini juga tidak ada yang mengganggu, ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Dia tidak ingin pulang menghadapi ocehan Mary, lebih baik dia di sini sendirian. Hendrik tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung meninggalkan penthouse. Siang tadi, Maple Rain Real Estate mendapat serangan yang luar biasa, kini memerlukan seseorang untuk menyelesaikan perkaranya. Terhadap Marco, dia tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Malam itu, Angel menelponnya. Valentino, di mana kamu sekarang? Panggilan terhubung, Angel langsung menanyakannya. Valentino sedang melihat-lihat interior villa, lalu berkata, kalau aku bilang aku sedang di penthouse Villa Cloud, apa kamu bakal percaya? Angel tertegun dan menjawab, aku percaya. Kamu sungguh percaya? Tanya Valentino dengan terkejut. Aku sedikit tidak percaya. Angel juga tidak tahu dirinya harus percaya atau tidak. Kalau begitu, kamu keluar dari kamar, cari tempat yang bisa kelihatan Gunung Cloud. Aku tunjukkan sesuatu padamu. Ujar Valentino sambil tersenyum, dia tiba-tiba menjadi semangat. Angel tertegun sesaat, dia bangun dari tempat tidur, berjalan ke depan jendela kaca besar, lalu membuka tirainya. Melihat dari arah ini, seberang sisi kanan Angel adalah arah Gunung Cloud. Di bawah langit yang gelap, Gunung Cloud tidak menyalakan lampu sama sekali. Angel hanya dapat melihat bayangan hitam raksasa. Seakan-akan seperti dewa pelindung yang bertempat di bagian utara kota Neo, sedang melindungi keamanan seluruh kota Neo. Apa yang mau kamu tunjukkan? Tanya Angel dengan kebingungan. Valentino tersenyum sambil menekan pengendali jarak jauh. Wush! Cahaya menyilaukan langsung menyala dalam seketika. Kini, cahaya Villa Cloud menerangi hingga jarak yang sangat jauh. Angel sangat terkejut melihatnya. Apakah ini yang mau ditunjukkan Valentino kepadanya? Valentino benar-benar di penthouse Villa Cloud. Bagaimana? Apakah kamu suka? Suara Valentino dari ponsel menyadarkan Angel yang sedang termenung. Kamu, ini seperti mimpi. Ujar Angel. Lihat baik-baik, aku juga bisa mematikannya. Valentino menekan pengendali jarak jauh sekali lagi. Semua cahaya itu langsung mati. Setelah itu, Valentino menyalakan dan mematikan beberapa kali hingga Angel percaya. Astaga! Valentino, kamu benar-benar di sana? Kamu adalah Tuan Muda Wijaya yang menghabiskan uang 20 triliun itu. Kini Angel sudah sadar. Sebenarnya, seharusnya dia sudah menyadarinya saat Valentino memberikannya permata biru hati. Hanya saja, saat itu Mary terus-menerus mencuci otaknya. Itulah sebabnya dia tidak kepikiran. Di malam hari yang sunyi, Angel berdiri di depan jendela, mengenakan baju tidur merah muda sambil melihat cahaya Gunung Cloud yang berkelap-kelip. Perasaannya sekarang sangat kacau. Tidak, sebenarnya aku tidak menghabiskan uang di villa ini. Hanya saja, omongan orang-orang terlalu berlebihan. Jawab Valentino dengan jujur. Kalaupun tidak seharga 20 triliun, kamu juga sangat hebat. Valentino, sekarang aku sudah percaya. Mungkin kamu benar-benar adalah anak keluarga Wijaya Kota Kamar. Jawab Angel. Valentino hanya tersenyum, dia tidak mengiyakan dan tidak membantah. Kamu pernah bilang mau memberiku kejutan saat ulang tahunku. Apakah ini kejutan yang kamu maksud? Tanya Angel dengan terkejut sambil melihat cahaya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Tanya Valentino. Valentino tahu kalau yang diinginkan Angel bukanlah status Valentino dari keluarga Wijaya Kota Kamar. Kalau itu yang diinginkannya, sebelumnya saat Handrici membawa mahar ke acara keluarga Kusuma,
Angel pasti langsung cerai dengan Valentino. Aku ingin ibu dan nenek merestui kita dengan tulus, ujar Angel. Dulu Angel mengatakan kepada Valentino, dia tidak ingin direndahkan oleh orang-orang, alhasil Valentino berhasil melakukannya. Namun, kali ini Angel juga tahu kalau ini sangat sulit. Kesan buruk Mary dan Nyonya Besar Kusuma terhadap Valentino sudah mendarah daging. Kesan pertama adalah yang terpenting. Kalau kesan terhadap seseorang sudah buruk, maka apapun yang dilakukan orang itu tetap dianggap salah. Kamu tenang saja, aku pasti bisa, jawab Valentino sambil tersenyum. Iya, lusa adalah pesta ulang tahun nenek. Apakah kamu bisa hadir? Angel menelponnya untuk menanyakan hal ini. Valentino langsung menganggukkan kepala dan menjawab, bisa. Aku mau pergi dengan terang-terangan dan tidak mempermalukan istriku. Angel pun cemberut, tapi dalam hatinya sangat penasaran. Mereka dua mematikan panggilan setelah berbicara sebentar. Angel meletakkan ponselnya sambil berdiri di depan jendela selama 2 menit. Setelah itu dia langsung membuka pintu kamar dan berlari keluar. Ayah! Ibu! Buka pintu! Angel berlari ke depan pintu kamar Mary sambil memukul pintu dengan kuat. Kenapa kamu teriak di malam hari? Teriak Mary dengan tidak senang sambil membuka pintu. Penthouse Villa Cloud, penthouse itu, ujar Angel dengan sangat semangat. Angel sangat semangat karena menurutnya kalau Mary tahu hal ini, mungkin Mary akan merestui dia dan Valentino. Ada apa dengan penthouse itu? Kamu ingin tinggal di sana? Kalau mau, kamu cerai dengan Valentino. Setelah itu, kamu cari Tuan Muda Wijaya. Ujar Mary dengan tidak senang. Bukan. Ibu, Valentino adalah penthouse. Salah. Penthouse itu milik Valentino. Ujar Angel dengan gagap. Setelah mendengar penjelasan Angel, Mary langsung tertegun. David juga langsung bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamar dengan baju tidur. Bab 546 berkumpul di Villa Cloud. Omong kosong apaan kamu? Mary menatap Angel dengan curiga. Aku tidak beromong kosong. Penthouse itu memang milik Valentino. Barusan saja dia memberitahuku lewat telepon. Angel mengatakannya dengan sangat cepat dan panik, seolah-olah takut Mary tidak mempercayainya. Namun, Mary tetap saja tidak percaya. Mary menatap Angel selama beberapa saat, kemudian mengulurkan tangannya memegang kening Angel. Kamu tidak demam, berarti ini efek mimpi buruk. Pergilah ke kamar mandi dulu dan lanjut tidur lagi. Mary langsung membanting pintu kamarnya setelah mengatakannya. Ibu, dengarkan aku dulu. Aku telepon Valentino sekarang. Ibu tanya dia saja secara langsung. Teriak Angel sambil menggedor pintu. Kamu pergi tidur saja sana. Yang mau kukatakan tetap sama. Kalau Valentino sanggup membeli villa itu, aku rela menjadi pembantunya. Suara teriakan Mary terdengar hingga luar kamar. Angel menggelengkan kepala tanpa daya. Setelah itu dia membalikkan badan dan kembali ke kamarnya dengan sedih. Terlalu sulit untuk mengubah kesan Mary terhadap Valentino. Kalau Mary selalu berprasangka buruk terhadap Valentino, maka apapun yang dilakukan Valentino juga tidak akan diakui oleh Mary. Keesokan harinya, grup Nagasan mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pernyataan. Arvin sebagai CEO grup Nagasan berbicara di depan kamera. Konferensi pers yang diadakan oleh CEO Arvin cukup membuktikan betapa pentingnya masalah kali ini. Mulai dari sekarang, grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo akan berdamai dengan Maple Rain Real Estate. Bahkan kami akan menandatangani kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Aku percaya, dengan kerjasama antara kita dengan Maple Rain Real Estate, Kota Neo pasti akan menjadi lebih makmur. Kalimat ini langsung menggemparkan seluruh Kota Neo. Saat mendengar kabar grup Nagasan mau mengadakan konferensi pers, banyak orang mengira Arvin mau memamerkan kekuasaannya. Melalui persaingan kemarin, Maple Rain Real Estate pasti sudah dihancurkan. Namun, tidak ada yang menyangka akan hasil seperti ini. Dengan kepribadian Arvin yang sombong, tidak disangka dia bersedia bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate untuk mengelola Kota Neo. Ini, banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di antara kedua belah pihak ini. Pemimpin hanya ada satu, siapa yang bersedia membiarkan wilayah kekuasaan mereka ditumpangi orang lain. Jangan-jangan pepatah kuno ini akan diubah. Jangankan orang lain tidak paham, bahkan anggota Kamar Dagang Kota Neo juga tidak memahami apa yang dilakukan Arvin. Awalnya, semua orang mengira Arvin mungkin pura-pura lemah agar Maple Rain Real Estate mengurangi kewaspadaannya.
Setelah itu Arvin baru menyerang balik mereka. Namun, Arvin malah mengeluarkan perintah kepada semua anggota Kamar Dagang Kota Neo, tidak boleh menyerang Maple Rain Real Estate. Maka itu, mereka terpaksa menerima kenyataan ini. Dalam sesaat, ratusan anggota Kamar Dagang Kota Neo menjadi kebingungan. Mereka tidak bisa menebak pemikiran Arvin. Jelas-jelas dia bisa merebut Maple Rain Real Estate, tapi dia malah menyerah di sini. Inilah yang membuat semua orang kebingungan. Terutama beberapa anggota Kamar Dagang Kota Neo yang berambisi. Mereka langsung mencari Arvin untuk menanyakannya. Meskipun Arvin adalah ketua Kamar Dagang Kota Neo, tapi mereka tidak akan menuruti semua keputusan Arvin. Kamar Dagang hanyalah perkumpulan kekuatan. Semua anggota ini juga bukan bawahan Arvin. Dari seluruh anggota, yang paling berambisi adalah keluarga Brianto Kota Neo. Kalau grup Nagasan membubarkan Maple Rain Real Estate, maka 3 keluarga besar yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate juga akan dibubarkan. Pada saat itu, selain grup Nagasan, maka Kota Neo akan sepenuhnya menjadi keluarga Brianto. Bahkan keuntungan yang didapatkannya sangat besar. Namun, sekarang Arvin malah membuat keputusan seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga Brianto sanggup menerimanya? Sementara itu, Arvin malah tidak mengangkat semua panggilan dari Mark dan lainnya. Dia hanya bersantai di Villa Cloud keluarga Nagasan. Jadi, Mark bersuara mengumpulkan beberapa anggota dari Kamar Dagang Kota Neo yang ambisius, hendak menuju Villa Cloud untuk menemui Arvin. Kalau Arvin bersikeras terhadap keputusannya sendiri, maka Mark terpaksa mencari cara lain. Pada pukul 7 malam, Villa Cloud sangat hening, lampu di penthouse juga dimatikan. Kini, Mark, Louis, dan 70 anggota Kamar Dagang Kota Neo lainnya bersama-sama berkumpul di Villa Cloud-nya. Anggota Kamar Dagang Kota Neo berjumlah lebih dari ke-100. Hari ini Mark mengajak sekitar 80 anggota ke sini. Ini cukup membuktikan kehebatannya dalam mengajak. Hal yang lebih penting adalah semua orang ini tidak berharap Arvin menyerang Maple Rain Real Estate. Dekorasi keluarga Nagasan sangat megah dan luas. Jadi, 80 orang itu duduk di sini juga tidak akan terlalu sempit. Wanita dan pria parubaya sejumlah 80 orang duduk bersama-sama, kelihatannya sangat bergairah. Semua orang tidak mengatakan apapun, mereka hanya melihat Arvin yang duduk di tempat utama. Arvin duduk di tempat utama dengan menyipitkan matanya. Bukankah Mark dan lainnya mau menyudutkan dia? Chris yang berdiri di samping Arvin juga sangat tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apapun. "Apa maksud kalian semua?" ujar Arvin dengan datar. Meskipun nada Arvin terdengar datar, tapi orangnya yang berwibawa membuat semua orang terkejut. Semalam dia merendah karena mau memohon kepada Arvin. Kini, dia baru menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Inilah Arvin, pemimpin grup Nagasan, ketua Kamar Dagang Kota Neo. Saat merasakan aura Arvin yang sangat kuat, banyak orang langsung menundukkan kepala dan menjadi tegang. Mark berdeham lalu berdiri dengan melipat tangannya. "Ketua Nagasan, kami semua merasa ada yang salah dengan konferensi pers yang diadakan hari ini. Karena Mark yang mengajak mereka untuk datang ke sini, maka dia yang akan berbicara duluan." "Apanya yang aneh?" ujar Arvin dengan datar. "Maple Rain Real Estate sudah hampir kita jatuhkan, hanya perlu waktu 1 jam saja sudah bisa kita kalahkan. Kami tidak paham, kenapa ketua tiba-tiba menyerah sekarang?" Mark berdiri sambil memelototi Arvin. Mark sangat menghormati Arvin. Dia juga tidak berani membuat masalah di depannya. Namun, dia tetap mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Pertanyaan ini langsung mengarahkan pandangan semua anggota ke arah Arvin. Mereka ingin mendengar jawaban Arvin. "Kahi, sejak kapan keluarga Nagasan melakukan sesuatu juga perlu melaporkan kepada kalian?" Tanpa menunggu Arvin menjawab, Chris langsung mengatakan dengan acuh tak acuh. Setelah Chris mengatakannya, Arvin melihat ekspresi semua orang. Meskipun wajah mereka sedikit bengkak, tetap saja tidak bisa menutupi kesinisan dalam tatapan mata mereka. Setelah menyadari sedang dilihat oleh Chris, banyak anggota langsung ketakutan dan menundukkan kepala mereka. "Tuan Muda Chris, kamu jangan gegabah dulu. Menurutku..." Seret. Sebelum Mark selesai mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara dari luar villa. Suara ini terdengar seperti suara alat setrum. Arvin langsung terkejut. Dia menolehkan kepala dan bertanya keluar. "Yohanes, apa yang terjadi?"